Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegelapan kemuliaan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegelapan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu, kami ingin menikmati Tuhan di setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan mengalami kekekalan bersama Tuhan dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebabnya buat kami tetap setia, bertahan, bertekun, taat, dengar-dengaran dan melakukan perintah-perintah Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu,
Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami telinga seorang murid Tuhan, supaya firman Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi mendapat tempat dalam setiap hati kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Bersabdalah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati atau merayakan hari Yesus naik ke sorga. Puji Tuhan. Ya, saya bilang waktu yang lalu ada 5 rencana Allah dalam diri Yesus. Yang pertama adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, dan yang keempat ini adalah kenaikan Yesus ke sorga. Yang satu kita tunggu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai 11, dan Lukas pasal 24 ayat yang ke-51 sampai 53. Kita baca yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata bagai berikut. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lukas 24 ayat 51, atau kita baca saja mulai 50 sampai 53. Judulnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara, dari kedua kitab yang sudah kita baca tadi, dua pasal dalam, satu pasal dalam Kisah Rasul, satu pasal dalam Lukas. Ya, jadi Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 dan Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Di situ firman Tuhan menuliskan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Nah, peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa yang dahsyat, saudara. Peristiwa yang ajaib. Dan rencana Allah dalam diri Yesus itu harus terjadi. Kelahiran, kematian, kebangkitan sudah terjadi. Lalu yang ini kita rayakan kenaikan Yesus ke sorga. Jadi kita hitung 40 hari dari kebangkitan sampai Yesus naik ke sorga. Ya, kita hitung 40 hari. Lalu hari ke-40 dikenaikan Yesus ke sorga, kita rayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Lalu 10 hari ke depan adalah hari Pentakosta atau hari ke-50, ya, di mana Yesus mencurahkan Roh Kudusnya di kamar loteng Yerusalem. Nah, saudara, sebagaimana yang firman Tuhan katakan bahwa sebagaimana dia naik ke sorga, ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama.
Waktu murid-muridnya menyaksikan kenaikan Yesus, waktu mereka berada di Galilea, mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan Yesus berkata, atau para malaikat berkata, Dia yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ada orang yang tidak percaya dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Tapi kita percaya sekali kelak, satu saat nanti Dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, waktu Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Sebelum Dia naik ke sorga, dalam Lukas 24, saudara, Dia memberkati para murid dan memberikan janji yang indah bagi murid-muridnya, bagi orang banyak. Dan janji itu adalah janji yang penuh dengan pengharapan. Apakah janji itu, saudara? Ada 3 hal tentang janji-janji yang indah yang Yesus sudah janjikan kepada murid-muridnya dan para orang banyak yang menyaksikan tentang Yesus naik ke sorga. Saudara, Yesus bukan seperti manusia yang tidak menepati janjinya. Apa yang Yesus janjikan itu pasti terlaksana. Ribuan janji Tuhan, saudara. Mari kita melihat janji Tuhan yang pertama ketika Dia terangkat ke sorga. Dalam Yohanes pasal 14, mari kita baca, saudara. Yohanes pasal 14, janji Tuhan, ayat 1 dan ayat 2. Dia berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Jadi Yesus terangkat ke sorga, Dia pergi ke situ, di tempat Dia berada. Ya, karena Yesus itu berasal dari sorga, Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Jadi ini janjinya yang pertama, saudara, bahwa Dia pergi ke sorga, Dia menyediakan tempat bagimu. Saudara, hidup di dunia adalah sementara. Kita diibaratkan bagaikan musafir yang cuma numpang lewat. Di dunia ini kita cuma numpang minum, hanya sementara. Nah, karena di dunia ini hanya sementara, Tuhan berjanji Dia menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang indah, tempat yang mulia, yaitu surga. Ya, saya yakin semua orang Kristen yang percaya Yesus semua ingin masuk surga. Amin. Saudara, saya seringkali kalau ngajar anak-anak sekolah minggu, saya suka tanya, siapa yang mau naik surga? Dia angkat tangan. Saya yakin kalau saudara di rumah, saya mau tanya hari ini, apakah saudara mau masuk surga? Saudara pasti berkata, iya, saya mau masuk surga. Kenapa, saudara? Karena surga itu adalah surga, satu tempat yang indah. Di sana nggak ada duka, di sana nggak ada susah,
Di sana nggak ada tangisan. Di sana adalah senang kekal buat selama-lamanya. Dan saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20, firman Tuhan berkata di sana, Filipi 3:20. Mari saudara kita buka di sana, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara, kita dalam manusia daging ini kita adalah warga Indonesia. Tapi sesungguhnya secara rohani kita adalah warga kerajaan sorga. Nah saudara, bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan sorga? Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya Yohanes 14 dari ayat 1, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada percaya kepada Yesus. Nabi boleh banyak, guru boleh banyak, tapi hanya satu Juru Selamat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia berjanji Dia akan menyediakan tempat yang indah buat kita orang-orang yang percaya. Itulah kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, tetaplah bertekun dalam iman kepada Yesus sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikannya. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai 36, dia berkata begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ya. Jadi jangan melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang akan menantinya. Dan kita juga harus melakukannya dengan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Tetap tekun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap percaya supaya kita memperoleh apa yang dijanjikannya. Dan yang dijanjikannya, janji yang pertama, saya mau beritakan mungkin kalau cukup waktu 3 janji yang Tuhan berikan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah janji Dia menyediakan tempat yang indah, itulah kerajaan surga. Makanya mari kita punya tekad saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Sebab hanya dengan percaya kepada Yesus kita tetap menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Yang kedua, janji yang indah yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus. Mari kita baca yang pertama di Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dia berkata begini saudara. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu
diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang menjadi janji Bapa saudara? Itulah Roh Kudus. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17, firman Tuhan sebagai berikut. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janjinya adalah Dia memberikan penolong dari Bapa, itulah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong kita, Immanuel. Allah menyertai dan diam di dalam kita. Roh Kudus itu akan tetap diam di dalam kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau kita terima Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kebenaran datang pada kebenaran menjadi milik kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sudah kita baca tadi dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kita harus menerima kuasa, itulah Roh Kudus. Ya. Karena itu adalah satu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita menjadi orang-orang pemenang. Puji Tuhan. Sebabnya saudara, janji Tuhan yang kedua adalah Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janjinya yang ketiga adalah Dia akan datang kembali. Seperti yang sudah kita baca tadi saudara, sebagaimana para murid-muridnya dan orang banyak menyaksikan waktu di Galilea Yesus naik ke surga, dengan cara yang sama Dia akan datang kembali. Saudara, Dia akan datang kembali dan akan menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang tekun, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi Dia juga akan datang mengangkat kita selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya saudara, kita berjaga-jaga saja saudara ya. Saya ingin kita baca 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi saudara, berjaga-jaga, jaga kekudusan kita supaya kita tidak bercacat. Ya, artinya cacat di sini bukan cacat fisik, tapi jangan sampai cacat hidup kita, mental kita. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan hidup kudus,
Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Itu sebabnya saudara, mari 3 hal ini yang saya sampaikan kepada saudara. 1, dia menyediakan tempat bagi kita. 2, dia memberikan penolong Roh Kudus bagi kita. Dan 3, dia akan datang kembali. Nah, percayakah kita bahwa Tuhan telah berjanji akan menyediakan tempat yang indah bagi kita? Apakah saudara percaya? Ini pertanyaannya saudara. Ya, pasti kita percaya. Karena saya bilang tadi, Tuhan itu kalau berjanji dia tidak pernah berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Mari kita baca saudara. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan kalau berjanji pasti terjadi. Nah, kalau dia berjanji bahwa dia sediakan tempat bagi kita, itu pasti Tuhan sudah sediakan tempat, yaitu kerajaan surga bagi kita. Yang kedua, saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki penolong itu? Atau sudahkah engkau memiliki Roh Kudus dalam hidupmu? Mari saudara, milikilah Roh Kudus. Karena bersama Roh Kudus kita bisa melangkah. Bersama dengan Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Berdoa supaya semua pekerjaan iman kita sempurna dan kita layak menerima panggilannya. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, mari kita baca mungkin ayat-ayat yang terakhir saudara. 2 Tesalonika 2 Tesalonika yang pertama ayatnya yang ke-11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Karena Dia berjanji, 1, Dia sediakan tempat. Yang kedua, Dia janji penolong Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Dia janji bahwa Dia akan datang kembali. Nah, supaya kita menanti kedatangannya yang kedua kali, Dia mau supaya kita berdoa. Ya, kita banyak berdoa supaya pekerjaan iman kita selama di dunia kita akan disempurnakan dan kita layak menerima panggilannya. Itulah masuk dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan surga. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ke Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan
Dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas junjungan. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia Yesus harapan jiwaku. Yesus berat dosaku. Dia dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan, Engkau telah naik ke sorga. Yesus, Engkau sudah naik ke sorga. Dan Engkau berjanji, Engkau akan menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau akan memberikan penolong Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali menjemput kami, orang-orang yang saleh, takut dan berdoa, kudus, suci, tak bercacat di hadapan-Mu, sehingga kerajaan sorga itu menjadi bagian kami. Buatlah kami tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus menjadi tekad kami. Tuhan, buatlah kami tidak pernah tergoncangkan dengan keadaan dunia ini. Kami tetap setia kepada-Mu. Walaupun masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, bersama Yesus, bersama-Mu Roh Kudus, kami mampu menghadapi segala tantangan. Kuatkanlah iman kami semua. Kuatkanlah percaya kami kepada-Mu. Ikat kami Tuhan dengan rantai kasih-Mu, supaya kami tetap di dalam Tuhan. Sehingga kedatangan Tuhan kali yang kedua, ketika Tuhan datang kali yang kedua, kami tetap didapat di dalam keadaan setia. Tuhan, doa kami buat seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah mereka, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkati anak-anak yang studi, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati usaha jemaat Tuhan yang sedang mungkin mengalami kegoncangan. Pekerjaan anak-anak Tuhan, tolong Tuhan. Biar Tuhan bela setiap umat-umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada-Mu, yang percaya pada-Mu. Tuhan berjanji Engkau akan memberikan perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah kepada-Mu. Tolonglah Tuhan umat-umat Tuhan. Doa kami bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah duka dihiburkan Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan baru. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa buat bangsa negara Indonesia kami, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet yang ada, sampai kepada RT RW mulai yang di hadapan kami. Tuhan, hikmatilah mereka, kebijaksanaan dari Tuhan menuntun mereka mengayomi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari jemaat angkat tanganmu, terimalah dan pulang membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sukacita damai sejahtera Allah Roh Kudus,
tinggal menyertai kita siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Kiranya Engkau Allahku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah, serta memperluas daerah usaha pekerjaan bahkan pelayanan kami di tempat ini. Serta tangan Tuhan melindungi menyertai kami sehingga kesakitan dan malapetaka tidak menimpa kami. Dan kami sudah berdoa, kami percaya dengan iman kami, doa-doa kami didengar dan dikabulkan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.